Selamat pagi adik-adik sekami dan anak remaja misioner. Salam jumpa kembali dengan Bunda Iren dalam Do, Re, Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami, Paroki Santo Petrus dan Paulus, Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Jumat, tanggal 27 Juni 2025, kita berada pada Pekan Biasa ke-12. Hari ini kita akan membaca Injil dari Lukas bab 15 ayat 3-7 yang bercerita mengenai domba yang hilang. Mari sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini, kita sujud dan berdoa terlebih dahulu di bawah kaki Allah Bapa di surga. Dan kita tunjukkan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, puji dan sembah syukur kami sembahkan kehadirat-Mu atas kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Hari ini kami akan belajar memahami betapa Engkau telah setia dalam kehidupan kami. Terangilah dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tidak hanya dapat memahami kebenaran-Mu, namun mampu hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang menjauhkan kami daripadamu, namun dekaplah kami selalu dalam kasih setia-Mu, karena hanya Engkaulah Tuhan, Raja, Juru Selamat dan Pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 15 ayat 3-7. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Demikian tadi bacaan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dari bacaan tersebut kita memahami bagaimana Allah mengasihi kita. Adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita baru saja mendengar bagaimana Allah yang mencari dan menemukan, Allah yang inklusif, Allah yang tidak akan membiarkan tak satu pun terhilang atau tertinggal. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jika kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 di padang gurun dan mencari yang sesat itu sampai menemukannya? Perumpamaan ini mengungkap betapa Allah sungguh mengasihi kita umat-Nya. Adik-adik dan remaja yang kami kasihi,
Tuhan adalah gembala yang peduli pada setiap kita. Peduli pribadi lepas pribadi. Setiap umatnya dan kita semua terhitung, dan tidak ada satupun yang ditinggalkannya. Bahkan pada saat ada yang tersesat, terhilang, yang jatuh, dan yang menjauh, hati Tuhan tidak pernah tenang sebelum semua anaknya kembali ke dalam pelukannya. Di saat dunia mengajarkan pada kita untuk fokus pada yang mayoritas, tetapi Yesus menunjukkan kasih yang utuh. Tidak akan dibiarkan satupun terhilang atau tertinggal. Yang hilang justru dicari, bukan dilupakan. Ini adalah wajah Allah yang penuh kasih, yang penuh cinta kepada kita, yang tidak pernah menyerah atas satupun dari kita. Secara rohani, mungkin ada saat-saat dalam hidup kita di mana kita merasa seperti domba yang hilang, jauh dari Tuhan, penuh dosa, kehilangan arah, dan tersesat. Tetapi kita mendapatkan kabar gembira bahwa Allah tidak menunggu untuk menemukan jalan kembali sendirian. Untuk kita menemukan jalan kembali sendirian, Ia yang lebih dahulu datang mencari kita. Seperti gembala yang menyusuri lembah dan bukit, Ia mencari dan menemukan kita, mengangkat kita, dan membawa kita pulang di pundaknya. Lebih dari itu, Yesus mengatakan bahwa ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini menunjukkan betapa berharganya setiap pribadi di mata Tuhan. Setiap pertobatan merupakan sukacita surga. Renungan ini mengajak kita untuk membuka hati bagi belas kasih Allah, sekaligus mengajak kita untuk membuka hati bagi sesama kita, tidak membiarkan orang lain tertinggal dan terhilang. Kita diajak untuk merangkul semua orang, termasuk mereka yang berbeda dengan kita. Kita diajak untuk turut mengasihi dan memperjuangkan mereka yang kurang beruntung dan lemah, dengan menghadirkan kasih Tuhan dalam setiap hidup kita, melalui keberadaan kita kepada mereka yang terhilang dan tersesat. Kita sudah mengalami kasih Bapa, maka kita juga dipanggil untuk mencintai Dia, mencari yang hilang, mengampuni yang bersalah, dan menyambut kembali yang tersesat. Amin. Kita menutup renungan kita di pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala baik yang tidak pernah lelah mencari domba-Mu yang hilang. Kami anak-anak-Mu dan remaja misioner bersyukur karena Engkau tidak pernah menyerah atas hidup kami, walaupun kami sering menyimpang dari jalan-Mu. Bimbinglah kami kembali ke pelukan-Mu dan ajarlah kami untuk percaya pada kasih dan pengampunan-Mu. Bentuklah hati kami agar juga mampu mengasihi dan mengampuni sesama kami yang jatuh, yang menjauh daripada kasih setia-Mu. Jadikan kami alat kasih-Mu untuk membawa mereka kembali dan merangkul mereka yang tersesat, yang kurang beruntung, bahkan yang berbeda dari diri kami. Mampukan kami anak-anak-Mu membawa cinta kasih-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama-Mu yang penuh belas kasih, kami mohon. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah,
Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kasih-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik terkasih, anak-anak sekami dan remaja misioner, demikian tadi renungan dan bacaan firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya bacaan dan firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi penuntun hidup kita sepanjang hari ini. Dadah.